kita bahas lebih dalam asesmen ahli psikologi forensik terhadap para terdakwa pembunuhan Yosua bersama ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Selamat petang Pak Reza, terima kasih untuk waktunya bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang. Pak Reza, ahli menyatakan dalam sidang tadi bahwa Putri Chandrawati punya kecerdasan di atas rata-rata serta punya kebutuhan yang tinggi terhadap figur yang mampu memberikan rasa aman. Apa yang sekiranya bisa dikaitkan terhadap kasus ini menurut perspektif Anda? Justru pertanyaan yang sama datang dari saya. Karena menurut saya ada sejumlah informasi yang disampaikan itu sifatnya sebatas sebagai sebuah kondisi yang umum. Kondisi yang tidak secara spesifik atau secara definitif menjelaskan tali temali antara kondisi tersebut dengan perilaku jahat manusia. Misalnya, apakah seseorang dengan kepribadian ekstrovert selalu melakukan kejahatan? Tidak. Ternyata ada juga orang ekstrovert yang tidak melakukan kejahatan. Demikian pula, apakah orang dengan kecerdasan tinggi selalu menjadi korban? Tidak. Ada juga orang dengan kecerdasan tinggi yang tidak menjadi korban. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi, perbincangan atau bahasan tentang tingkat kecerdasan atau kondisi kepribadian adalah sebuah temuan yang sifatnya generik, temuan yang sifatnya umum, yang tidak secara definitif atau spesifik menjelaskan tali temali mengapa orang dengan kondisi kepribadian tersebut, mengapa orang dengan kecerdasan tersebut menjadi pelaku atau tidak menjadi pelaku. Lalu Pak Reza, bagaimana dengan pernyataan dari ahli yang menyebut kecerdasan Sambo di atas rata-rata, namun emosinya akan mudah naik ketika menyangkut soal harga diri? Saya Tiguang, menurut saya itu adalah sebuah penjelasan umum. Nah, kalau menurut saya, ketika ada seseorang yang mengklaim bahwa dia gampang sekali untuk melakukan aksi atau perilaku agresif dikarenakan martabat atau harga dirinya terkoyak, maka dalam khazanah psikologi forensik ini kita terjemahkan sebagai provocative defense. Provocative defense bermakna bahwa seseorang melakukan kejahatan karena ada perbuatan atau peristiwa provokasi terlebih dahulu. Nah, klaim semacam ini harus diuji oleh hakim atau menempuh proses analisis 3 tahap atau 4 tahap. Pertama, harus dicek terlebih dahulu apakah tindakan yang menciderai martabat atau tindakan provokatif itu sungguh-sungguh ada atau tidak. Kalau ada, masuk ke tahap yang kedua. Apakah tindakan provokatif atau pencideraan martabat itu sungguh-sungguh menghilangkan kontrol diri seseorang? Yang ketiga, apakah peristiwa provokatif yang menghilangkan kontrol diri itu memiliki waktu yang senjang tidak dengan peristiwa balasan? Dan yang keempat, apakah perilaku yang diklaim sebagai manifestasi hilangnya kontrol diri itu tercermin atau tidak dalam sisi atau aspek perencanaan? Oke. Nah, kalau semua itu terjawab, maka barulah hakim kemudian mengatakan bisa saja klaim provocative defense atau klaim bahwa perilaku kekerasan dilakukan karena terkoyaknya martabat menjadi sesuatu yang masuk akal. Tapi kalau ternyata hakim tidak teryakinkan oleh 4 hal yang saya utarakan barusan, maka apa boleh buat hakim akan menolak klaim tersebut. Artinya masih ada background yang harus ditelaah lagi untuk memastikan pernyataan dari ahli tersebut ya, Pak Reza. Pak Reza, ini kan ada ahli juga menyatakan bahwa kemungkinan ada kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati yang tampak trauma saat menceritakan kejadian di Magelang. Kita akan, tadi sudah sempat disebutkan, bagaimana menurut Anda terkait dengan hal ini? Semua disiplin ilmu yang memakai sebutan forensik, termasuk psikologi forensik, harus membuka kitab hukum. Karena di dalam undang-undang lah, di dalam KUHP lah, boleh jadi kita akan menemukan tentang panduan berpikir sekaligus panduan bekerja. Contoh, ketika kita berhadapan dengan kasus dugaan perkosaan, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah buka undang-undang TPKS. Karena di dalam undang-undang TPKS ada panduan kerja kita untuk membuktikan ada tidaknya perkosaan. Undang-undang itu menyebut bahwa dibutuhkan 3 hal untuk membuktikan terjadi atau tidaknya perkosaan. Pertama, keterangan saksi dan atau korban. Dan yang kedua adalah alat bukti lain, saya akan tinjau lebih jauh. Dan yang ketiga adalah keyakinan hakim. Nah, terkait dengan alat bukti lain, yang kita bawa ke konteks ini adalah keterangan dari ahli, maka ahli harus paham terlebih dahulu definisi perkosaan menurut hukum itu apa. Nah, sekarang dari undang-undang TPKS kita pindah ke undang-undang KUHP. Karena di dalam KUHP lah ada definisi hukum tentang perkosaan. Yang definisinya secara ringkas adalah aktivitas fisik, penetrasi. Dengan demikian saya sudah untuk memastikan ada tidaknya perkosaan terhadap seseorang, sebagaimana yang diklaim hanya ada satu disiplin yang berkompeten untuk melakukan pemeriksaan fisik tersebut. Sebagaimana definisi KUHP, pemeriksaan fisik itu hanya bisa dilakukan menurut saya oleh disiplin kedokteran. Kalau ada disiplin lain yang melakukan
penelitian atau pengecekan tentang terjadi atau tidaknya perkosaan, tetapi tidak melakukan pemeriksaan fisik, maka menurut saya hasilnya tidak sebagaimana mestinya. Baik, kita akan coba dengarkan kembali pernyataan dari ahli yang turut dihadirkan dalam sidang hari ini. Kita simak berikut cuplikannya. Keterangan pada Ibu PC, ada satu fase di saat Ibu PC menceritakan terkait peristiwa kekerasan seksual di Magelang, itu memang ada perubahan fisiologis yang luar biasa, yang kalau di dalam teori psikologi, di dalam teori psikotraumatologi, ini merupakan flashback. Jadi dia seperti mengalami kembali peristiwa traumatik yang terkait dengan informasinya itu. Dan pada saat itu sedang ada akses terhadap memori terkait peristiwanya. Pak Reza, menurut Anda secara garis besar, apakah keterangan ahli yang dihadirkan pada sidang hari ini bisa dikatakan menguntungkan atau meringankan Sambo CS? Karena menurut saya perspektif yang disampaikan ke majelis hakim adalah perspektif yang sekali lagi sifatnya generik atau bersifat umum, maka perspektif-perspektif tersebut sebetulnya bisa dipakai oleh siapa saja sesuai kepentingan masing-masing. Jaksa penuntut umum akan bisa memakai perspektif itu untuk memberatkan terdakwa, penasihat hukum juga akan bisa memakai perspektif yang sama untuk kepentingan mereka. Itu karena sekali lagi menurut saya belum ada perspektif yang sungguh-sungguh secara spesifik menjelaskan tentang tali temali antara gambaran umum tersebut dengan perilaku jahat atau perilaku tidak jahat dari masing-masing pihak. Jadi masih terlalu global ataupun terlalu luas, belum ada yang spesifik. Terima kasih Pak Reza Indragiri, ahli psikologi forensik sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Pak Reza.